Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Nah, pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penanaman jeruk purut di dalam pot. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali, yang mana sahabat bertani buah dimanapun berada pasti bisa untuk melakukan penanaman jeruk purut ini di dalam pot dengan mudahnya. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Dan aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, di sini ada baiknya kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman jeruk purut di dalam pot ini. Nah, jadi di sini yang pertama kita butuhkan adalah pot yang ukurannya cukup besar, dan di sini saya memilih untuk ukuran potnya adalah nomor 537. Nah, yang selanjutnya di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini nantinya membantu untuk proses pertumbuhan dari bibit jeruk purut yang akan kita tanam dalam pot. Yang mana untuk garam Inggris ini nantinya mengurangi stres pada tanaman jeruk purut yang kita pindahkan ini ke media tanam yang lebih besar lagi. Nah, yang selanjutnya di sini kita membutuhkan bibit jeruk purut itu sendiri, yang mana bibit jeruk purut ini berasal dari okulasi untuk mempercepat proses pembuahan dari tanaman jeruk purut yang akan kita tanam ke dalam pot ini. Nah, untuk mendapatkan bibit jeruk purut ini sangat mudah sekali. Nah, untuk mendapatkan jeruk purut ini sangat mudah sekali. Sahabat bertani buah bisa mendapatkannya di toko bunga dan buah, ataupun jika tidak ingin repot, sahabat bertani buah bisa membelinya secara online, yang mana nantinya langsung akan diantarkan ke depan rumah kita. Nah, yang selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang. Nah, perlu diperhatikan di sini itu yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Nah, untuk melihat perbedaan antara pupuk kandang dengan kotoran hewan adalah untuk pupuk kandang ini sendiri, ini bisa dilihat dari teksturnya yang gembur. Jika dipegang seperti ini terasa dingin, kemudian tidak lengket dan juga sudah tidak berbau. Nah, di sini kita hanya menggunakan pupuk kandang untuk mendapatkan tanaman yang organik yang kita tanam di sekitar pekarangan rumah kita. Nah, sekarang kita langsung saja mencampurkan pupuk kandang yang sudah kita sediakan ini dan tanah dengan perbandingan 1:1. Kemudian kita aduk sampai merata. Oke, untuk media tanam sudah selesai kita campurkan. Sekarang langsung saja kita mengisikan media tanam yang sudah kita buat ini ke dalam pot yang sudah kita sediakan. Nah, untuk pengisian tahap pertama, di sini kita mengisikan separuhnya saja dulu, karena di sini nanti kita letakkan bibit jeruk purut yang akan kita tanam di dalam pot ini. Nah, jadi kita di sini harus membuka polybag pada bibit jeruk purut ini secara perlahan, agar tidak memecahkan media tanam pada polybag ini, untuk mengurangi tingkat kesetresan pada tanaman jeruk purut ini ketika kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita langsung saja mengisikan kembali media tanam yang sudah kita sediakan ini ke dalam pot yang sudah kita sediakan ini. Nah, sebelum kita memenuhkan media tanam pada pot ini, maka di sini kita terlebih dahulu memberikan garam Inggris pada media tanam yang sudah kita isikan ke dalam pot ini dengan dosis 1 sendok makan. Tetapi perlu diperhatikan di sini, pemberian garam Inggris ini tidak boleh mengenai akar ataupun batang pada jeruk purut yang kita tanam di dalam pot ini. Nah, setelah kita memberikan garam Inggris seperti ini, maka di sini kita sudah bisa mengisi kembali media tanam sampai pot yang sudah kita sediakan ini penuh. Nah, untuk penanaman jeruk purut dalam pot ini sudah selesai kita lakukan. Maka sekarang kita langsung saja melakukan penyiraman. Nah, untuk penanaman jeruk purut di dalam pot ini sudah selesai kita lakukan. Maka selanjutnya di sini kita meletakkan tanaman jeruk purut yang baru saja kita pindahkan ke dalam pot ini di tempat yang teduh, sekitar 1-2 minggu. Selanjutnya kita meletakkan tanaman jeruk purut di dalam pot ini di tempat yang terpapar oleh sinar matahari penuh. Untuk selanjutnya kita melakukan perawatan sederhana saja, yaitu kita bisa melakukan penyiraman secara rutin, baik pada pagi hari ataupun pada sore hari. Ataupun jika waktu kita terbatas, kita bisa melakukan penyiraman, kita melihat media tanam pada pot ini terlihat kering.
Nah, untuk perawatan selanjutnya di sini kita perlu melakukan pemupukan, dan di sini saya menganjurkan untuk penggunaan pupuk kandang saja untuk mendapatkan tanaman yang organik di sekitar pekarangan rumah kita. Nah, untuk perawatan selanjutnya di sini kita perlu melakukan pemberian garam Inggris secara rutin juga, yaitu kita bisa memberikannya dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, kita menaburkannya langsung pada media tanam seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk cara lain pemberian garam Inggris pada tanaman jeruk purut dalam pot ini, yaitu kita bisa mengkocornya pada media tanam, yaitu dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dengan interval waktu 5 hari sekali ataupun paling lama 7 hari sekali. Nah, yang selanjutnya untuk cara yang ketiga, kita memberikan garam Inggris pada tanaman jeruk purut di dalam pot ini, yaitu kita bisa menyemprotkannya ke seluruh bagian tanaman, yaitu dengan dosis setengah sendok makan yang juga kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan interval waktu yang kita berikan adalah 5 hari sekali ataupun paling lama 7 hari sekali. Oke, untuk penanaman jeruk purut ini sudah selesai kita lakukan, jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya, dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.